Halo kawan-kawan, apa kabar? Saya harap kawan-kawan semua dalam keadaan baik dan berkelimpahan. Pada video kali ini, saya akan menjawab pertanyaan subscriber. Dia bertanya, tolong jelaskan mengenai re-entry tak sampai. Sebetulnya dalam BBMA, konsep re-entry itu harus price sampai atau datang ke zone-zone re-entry kan, seperti itu. Contoh misalnya adalah ketika dia ada momentum, kita akan menunggu di MA510. Dalam hal ini momentum buy, kita menunggu di MA510 low misalnya, seperti itu. Atau ada CS arah, kita tunggu di MA510 low atau di mid, misalnya seperti itu ya. Tapi kadang ada juga re-entry yang tak sampai di MA5, MA10, dia sudah melanjutkan perjalanan ya. Contoh misalnya seperti ini ya. Ini H4 CSAK sell, kan harusnya dia sampai ke MA510 low. Ini yang benar. Namun kadang-kadang tak sampai ke MA510 low, dia sudah turun misalnya. Kita cari dulu ya, yang seperti apa yang tak sampai. Nah, ini dia kelihatan. Oh ya, ini saya disclaimer dulu ya. Ini saya menggunakan di video kali ini menggunakan broker Agnes. Mungkin ada candle yang tidak sesuai dengan kawan-kawan. Tapi tak apa, re-entry tak sampai ini itu pasti ada di semua broker. Pasti. Udah enak-enak kita nungguin di MA510 low, tiba-tiba tidak sampai atau tidak sampai, lalu melanjutkan perjalanan. Pasti kawan-kawan sering. Ya. Nah, ini saya akan buka rahasianya apa itu re-entry tak sampai. Untuk daily H4 atau TF-TF besar itu lebih mudah daripada yang di H1. Di H1 nanti agak tricky ya. Tapi nanti tenang aja, pasti saya akan buka semua ya. Oke, kita contoh dulu ya. Nah, seperti ini. Ini ini CSAK buy di daily ya. Nampak jelas ya, CSAK buy di daily sekaligus menjadi momentum. Ini adalah CSAK power 2 kalau saya pribadi ya. Mempunyai tenaga yang kuat sekaligus jadi momentum, break MA50 ini kuat sekali. Biasanya umumnya manusia atau umumnya orang, dia akan menunggu di MA510 low untuk re-entry buy lalu melanjutkan perjalanan. Nah, yang kawan-kawan lihat di sini, dia tidak sampai menuju MA510 daily. Betul ya? Tidak sampai. Kenapa? Nah, karena di sini dia ada re-entry H4. Nah, re-entry H4 dalam hal ini yang ini dia dekat dengan mid BB juga ya. Jadi re-entry H4 yang valid. Oleh karena itu, karena dia valid dan berkekuatan, bervolume, dia langsung melanjutkan perjalanan tanpa ke MA510 daily. Jadi ingat ya kawan, untuk daily kenapa dia tak sampai? Ya, dia ada re-entry valid di H4 di daily itu ya. Jadi kawan-kawan harus sering lihat H4-nya bagaimana, valid apa tidak. Itu untuk daily. Seperti itu kawan. Nih, contoh lagi. Di sini. Ini momentum kembali, momentum buy yang bagus. Kawan-kawan pasti akan menunggu di MA510 low. Nah, dia cuma membuat rally base rally ke atas. Kok nggak turun? Wah, SOP BBMA Oma Ali ini kurang akurat, kurang bagus. Ya memang tidak ada yang sempurna. Ya. Semua teknik tidak ada yang sempurna, kawan. Ya. Namun dalam hal ini
Ini ada jawabannya. Ketika momentum di daily buy, momentum buy di daily, dia tidak sampai. Kenapa? Karena di H4-nya, nah ini dia. Di H4-nya dia adalah momentum re-entry dan valid sehingga dia terbang. Jadi clue-nya adalah di daily, dia adalah re-entry H4 yang valid. Seperti itu. Bisa ke 161, 261 dan 423 dan seterusnya. Oke. Itu di daily, kawan. Demikian juga dengan re-entry tak sampai di H4. Nah, disclaimer ya, ini broker Agnes. Pasti mungkin ada perbedaan dengan broker kawan-kawan di rumah misalnya. Tapi re-entry tak sampai ini pasti ada di semua broker. Kalau kawan-kawan menggunakan BPMA. Contoh ya, ini adalah momentum sell. Umumnya adalah CSHK re-entry di sini ke MA510 high, dia turun. Jadi momentum umumnya dia akan re-entry sell di MA510 high di H4. Nah, tak sampai kawan. Tak sampai, kenapa? Karena harga sudah ada re-entry valid di H1. Nah, re-entry valid di H1. Tinggal kawan-kawan multi time frame kan untuk entry, konfirmasikan M15-nya ada apa, M5-nya ada apa. Seperti itu. Untuk basic 3 TF. Kalau mau lebih advance 4 TF minim. Seperti itu kawan. Oke. Itu H4. Re-entry tak sampai di H4. Nah, yang sedikit tricky, jujur itu di H1 kawan. Jujur di H1. H1 itu lebih agak tricky ya. Karena kalau secara logika, harusnya H1 re-entry tak sampai, M15-nya ada re-entry, M5-nya konfirmasi, dan M1 entry-nya di situ kan. Nah, kita lihat ya di H1. Kita cari di H1 apakah ada re-entry tak sampai. Seperti ini kawan. Mana ya? Ini. Oke. Ini di gold ya. H1 ada momentum buy. Harusnya menuju ke MA510 low. Betul ya? Untuk re-entry. Tapi dia hanya membuat base kecil lalu terbang. Ya. Kenapa? Karena di M15-nya ada re-entry yang valid. Setelah ada momentum, lalu harga ke MA510 low, M5-nya dia membuat lubang, M1-nya ada CSHK dan pecah CB. Pastinya seperti itu. Nah, seperti itu kawan. Lihat ya. Seperti itu kawan. Selalu seperti itu. Cuman kadang-kadang ya, yang sedikit trik ya, sedikit agak tricky itu adalah seperti ini kawan. Contoh misalnya ya, di H1 ini dia mungkin ya. Lihat di Audi USD ini. Ini ada momentum kawan. Ada momentum. Harusnya harga kan mengejar MA510 low dulu, lalu re-entry buy kan. Nah, kadang kawan-kawan yang tidak sabar akan counter dulu, merasa diri harga terlalu pede ya, jadi harga akan ke MA510 low, saya cari sell dulu, jadi buy dapat, sell dapat, buy dapat, sell dapat. Akhirnya apa yang terjadi? Tak sampai terbang lagi, yang sellnya kawan-kawan rugi akhirnya. Nah, ini saya tandai dulu ya. Nah, ini adalah MA510 low H1. Nah, di M15 apa yang terjadi? Kadang kawan ya, dan ini yang saya suka. Kadang kawan, di M15 dia momentum re-entry tidak konfirmasi, tidak ada konfirmasi untuk masuk. Namun begitu kena mid ya. Lalu di M5 ada misalnya ekstrim hal ini,
M1-nya pecah CB CSAK, bisa masuk kawan. Minim ke 161. Jadi misal ada 3 entry atau 5 entry, 2 atau 3 di close di 161, 2-nya SLBEP. Dengan demikian kawan-kawan bisa dapat bonus. Siapa tahu kalau memang kawan-kawan beruntung, kawan-kawan dapat home run, dapat jackpot ke atas sesuai dengan arah trennya, seperti itu kawan. Dan biasanya jika M15 re-entry mid, ya, re-entry mid, biasanya M30 adalah re-entry. Nah, dulu waktu saya masih belajar ikut yang Zoom berbayar, Cikgu Oma dan Cikgu, waduh saya lupa, maaf ya saya lupa namanya, udah lama. Mengenai BBMA multi time frame, saya sempat tanya di Zoom tersebut, kenapa di BBMA pakainya misalnya daily H4, H1, M15, M5, M1. Kenapa M30 kok tidak dipakai? Alasannya waktu itu adalah karena sifat dari M30 dan H1 itu adalah sama. Jadi H1-nya ini adalah re-entry, ya, hampir kena re-entry. Biasanya di M30-nya sudah ada re-entry. Nah, kalau M30 konfirmasinya di mana? M5 dan M1 kawan. Jangan di M15. Seperti itu. Ya, ini video kali ini sedikit tips dari saya. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat buat kawan-kawan. Re-entry tak sampai. Jika kawan-kawan suka, boleh bagi-bagi tombol like-nya dan bisa share ke kawan-kawan yang sedang belajar basic BBMA. Jujur ini adalah basic kawan-kawan, multi time frame yang basic, seperti itu. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat ya, and see you in the next video. Bye bye.